Mari kita sambut pasangan pengantin baru. Tepuk tangan memenuhi ballroom hotel itu. Lampu sorot mengarah ke panggung. Dan di sana, suamiku berdiri gagah dengan jas putih, menggandeng perempuan lain. Di layar besar terpampang foto prewedding mereka. Tanggal pernikahan hari itu tercetak jelas. Sementara di dompetku, masih ada buku nikah kami. Tanpa cap cerai, tanpa putusan pengadilan. Aku berdiri di tengah tamu undangan yang berbisik-bisik. Mereka merayakan pernikahannya saat statusku belum diceraikan. Dan mereka pikir aku datang untuk menangis. Mereka salah. Namaku Alina. 2 bulan lalu suamiku menggugat cerai. Prosesnya belum selesai. Sidang belum inkrah. Tapi malam itu undangan pernikahannya tersebar. Lengkap dengan gedung mewah dan janji suci untuk perempuan lain. Semua orang mengira aku akan menunduk dan menghilang. Mereka tidak tahu. Aku datang membawa sesuatu yang tidak bisa mereka tepikan. Kebenaran. Tonton sampai akhir, karena kisah ini bukan hanya tentang pengkhianatan. Ini tentang keberanian berdiri saat statusmu diinjak. Dukung channel Kisah Dalam Diam dengan subscribe dan bagikan video ini. Tulis di komentar, kebenaran tidak bisa dihapus. Retakan itu sebenarnya tidak terjadi dalam satu malam. Ia muncul pelan. Seperti garis tipis di kaca yang awalnya tak terlihat, tapi lama-lama membelah semuanya. Damar mulai berubah sebelum gugatan cerai diajukan. Pulangnya makin larut. Alasannya rapat, klien, proyek baru. Aku ingin percaya. Aku selalu ingin percaya. Tapi kepercayaan yang terus dipaksa, lama-lama terasa seperti kebohongan yang disetujui. Ia lebih sering memegang ponsel daripada menatapku. Jika aku mendekat, layar langsung terkunci. Jika aku bertanya, jawabannya singkat, dingin. Tidak ada lagi cerita tentang hari-harinya. Tidak ada lagi diskusi kecil sebelum tidur. Kami tinggal serumah, tapi rasanya seperti 2 orang asing yang berbagi alamat. Nama Karina pertama kali muncul sebagai rekan kerja. Tim baru, katanya ringan. Lalu namanya semakin sering terdengar. Karina yang handle proyek, Karina yang presentasi. Sampai suatu titik, namanya berhenti disebut sama sekali. Dan justru disitulah aku mulai curiga. Suatu malam saat Damar mandi, notifikasi email masuk di laptop yang terhubung ke akun bersama kami. Aku tidak berniat mengintip, tapi subjeknya terlalu mencolok. Ballroom Reservation Confirmation. Tanganku membeku di atas touchpad. Kubuka. Hotel bintang 5 di pusat kota. Paket wedding lengkap. Tanggal pelaksanaan 2 bulan lagi. Atas nama Damar Pratama dan Karina S. Dadaku seperti dihantam sesuatu yang tidak terlihat. Pernikahan. Bukan sekadar makan malam. Bukan sekadar acara kantor. Pernikahan. Tanggal yang tertera bahkan lebih cepat dari jadwal sidang cerai pertama yang saat itu belum diajukan. Artinya satu hal. Rencana itu sudah ada sebelum perceraian dibahas. Suara air dari kamar mandi masih terdengar. Aku memotret layar dengan ponselku. Tidak gemetar, tidak menangis, justru terlalu tenang. Tenang yang aneh. Ketika Damar keluar, aku tidak langsung bertanya. Aku ingin melihat seberapa jauh ia akan melangkah tanpa merasa bersalah. Seminggu kemudian, ia mengajukan gugatan cerai. Alasannya klasik. Kita sudah tidak cocok. Kita sama-sama lelah. Lebih baik berpisah baik-baik. Baik-baik. Aku menatapnya lama saat ia menjelaskan. Wajahnya tampak yakin. Seolah semua sudah dihitung. Seolah hasilnya sudah pasti. Di dalam kepalaku, hanya ada satu tanggal yang berputar. Tanggal reservasi ballroom itu. Ia tidak sedang mengakhiri hubungan. Ia sedang membersihkan jalan. Dan aku sadar. Jika aku tidak menyimpan bukti dari awal, aku hanya akan jadi cerita versi yang ia tulis untuk orang lain. Sejak malam itu, aku mulai mencatat. Tanggal, percakapan, bukti pembayaran DP hotel yang masuk ke mutasi rekeningnya. Semua kusimpan rapi dalam satu folder. Bukan untuk menyerang, tapi untuk berjaga.
Karena jika benar mereka akan merayakan pernikahan di atas status yang belum selesai, aku tidak akan datang sebagai tamu tak diundang. Aku akan datang sebagai fakta yang belum mereka bereskan. Seminggu setelah aku menemukan reservasi ballroom itu, Damar pulang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu tanpa menyalakan televisi. Tidak ada basa-basi. Tidak ada cakapan ringan seperti biasanya. Wajahnya serius, tapi bukan sedih. Aku sudah daftarkan gugatan cerai, katanya langsung. Kalimat itu tidak datang dengan nada ragu. Tidak ada usaha memperbaiki. Tidak ada ruang diskusi. Seolah keputusan itu hanya formalitas yang tinggal diumumkan. Aku menatapnya lama. Secepat itu? Kita sudah lama tidak cocok, Alina. Percuma dipaksakan. Nada suaranya stabil, terlalu stabil. Seperti orang yang sudah berlatih mengucapkan kalimat itu berkali-kali di kepala. Yang membuatku semakin yakin bukan hanya keputusan cerainya, tapi kecepatannya. Semua terasa terburu-buru. Berkas sudah siap, pengacara sudah ditunjuk, jadwal sidang pertama sudah keluar. Ia seperti mengejar sesuatu, dan aku tahu apa itu. Tanggal di email reservasi ballroom terus terngiang di kepalaku. Sidang pertama dijadwalkan 3 minggu kemudian, tapi tanggal pernikahan yang tercantum di hotel bahkan belum tentu sidang kedua selesai. Artinya, ia tidak peduli pada proses, ia hanya ingin hasil. Di hari sidang pertama, aku datang lebih awal. Duduk di bangku kayu pengadilan dengan perasaan campur aduk. Damar datang belakangan, sendiri, tapi tidak benar-benar sendiri. Karina menunggu di parkiran. Aku melihatnya dari kejauhan, berdiri dengan pakaian rapi, ponsel di tangan, ekspresi yakin. Bukan seperti perempuan yang merasa bersalah, lebih seperti seseorang yang menunggu giliran resmi. Itu bukan lagi dugaan, itu konfirmasi. Di dalam ruang sidang, Damar berbicara seperlunya. Tatapannya tidak pernah benar-benar bertemu dengan mataku. Seolah aku sudah menjadi bagian masa lalu yang harus diselesaikan cepat. Hakim menawarkan mediasi. Ia menolak dengan halus. Keputusan sudah bulat. Bulat. Aku menahan nafas. Karena aku tahu, jika proses ini berjalan normal, perceraian tidak bisa langsung inkrah. Ada tahapan, ada waktu tunggu, ada aturan. Dan jika ia tetap melanjutkan rencana pernikahan sebelum statusnya resmi bebas, konsekuensinya bukan hanya moral, tapi hukum. Resikonya besar, tapi ia tetap melangkah. Dan sejak hari itu, aku berhenti berharap ia akan sadar. Aku mulai menyiapkan diri untuk satu kemungkinan. Jika ia benar-benar merayakan pernikahan sebelum semuanya selesai, aku tidak akan berdiri sebagai mantan istri yang terluka. Aku akan berdiri sebagai istri sah yang belum selesai. Sebulan setelah sidang pertama, saat proses mediasi masih berjalan dan belum ada putusan apapun, sebuah pesan masuk ke ponselku. Awalnya kukira hanya broadcast biasa. Tapi begitu kubuka, napasku tercekat. Desainnya elegan, latar putih emas. Nama yang tercetak besar di tengah layar membuat dadaku seperti ditarik paksa. Damar Pratama dan Karina S. The Wedding. Tanggalnya persis seperti yang tertera di email reservasi ballroom yang dulu kutemukan. Lebih menyakitkan lagi, undangan itu tersebar ke banyak orang, termasuk beberapa kerabatku sendiri. Seolah statusku sudah tidak ada. Seolah proses hukum yang sedang berjalan hanyalah formalitas kecil yang bisa diabaikan. Aku membaca ulang detailnya. Tempat, jam, dress code, bahkan ada peta lokasi digital. Lengkap, percaya diri, tanpa rasa takut. Tanganku tidak gemetar, tapi dadaku panas. Bukan karena cemburu, bukan karena ingin kembali, tapi karena diperlakukan seperti sudah tidak ada. Padahal secara hukum, aku masih istri sah. Aku langsung menghubungi pengacaraku. Apakah dia boleh menikah sebelum putusan inkrah? Tanyaku. Pengacaraku terdiam sesaat sebelum menjawab. Secara hukum, tidak. Jika terbukti dia menikah sebelum perceraian resmi, itu bisa menjadi pelanggaran serius. Bukan hanya masalah etika, masalah legalitas.
Aku menutup telepon dan menatap kembali undangan itu. Mereka tidak hanya merencanakan pernikahan. Mereka menyebarkannya secara terbuka. Seolah ingin memastikan semua orang tahu bahwa aku sudah digantikan. Itu bukan lagi keputusan pribadi. Itu penghinaan publik. Beberapa teman mengirim pesan padaku. Ada yang bertanya dengan hati-hati. Ada yang sekadar mengirim screenshot dengan kalimat, "Ini benar?" Aku tidak menjawab panjang. Aku mencetak undangan digital itu, menyimpannya bersama bukti email reservasi dan jadwal sidang yang belum selesai. Semakin banyak bukti terkumpul, semakin jelas satu hal. Mereka yakin aku akan diam. Mereka yakin aku akan malu datang. Mereka yakin aku akan menghilang dari cerita mereka. Padahal mereka lupa satu hal sederhana. Selama belum ada putusan resmi, status itu masih melekat. Dan jika mereka tetap berdiri di pelaminan sebelum semuanya selesai, itu bukan hanya soal cinta baru. Itu soal hukum yang diinjak. Malam itu aku tidak menangis. Aku duduk di meja makan dengan semua dokumen terbuka di depanku. Tanggal sidang berikutnya masih 2 minggu lagi. Tanggal pernikahan tinggal 10 hari. Waktu semakin sempit. Dan untuk pertama kalinya sejak gugatan diajukan, aku berhenti menjadi pihak yang dikejar keputusan. Aku mulai menghitung langkah. Jika mereka ingin merayakan pernikahan sebelum waktunya, mereka harus siap merayakan di depan fakta yang belum selesai. 10 hari sebelum tanggal yang tercetak di undangan itu, tekanan tidak lagi datang diam-diam. Ia datang lewat telepon, lewat pesan, lewat suara yang pura-pura lembut tapi penuh maksud. Ibunya Damar menelepon sore itu. Suaranya terdengar halus, hampir seperti nasihat. "Alina, kamu pasti sudah dengar soal rencana pernikahan itu." Aku tidak menjawab langsung. Ia melanjutkan, "Daripada mempermalukan keluarga di depan umum, lebih baik kamu mengalah. Toh proses cerainya juga tinggal tunggu waktu." Mengalah. Kata itu terdengar ringan di mulutnya, seolah yang diminta hanya langkah kecil. Padahal yang diminta adalah aku menghapus diriku sendiri sebelum waktunya. "Bu," jawabku pelan tapi tegas, "status saya masih sah." Ia terdiam sebentar. Lalu nada suaranya berubah tipis. "Secara moral hubungan kalian sudah selesai. Jangan keras kepala." Secara moral? Aku hampir tertawa. Mereka merencanakan pesta besar dengan ratusan tamu, menyebarkan undangan terbuka, memesan gedung mewah, lalu berbicara tentang moral. Setelah telepon ditutup, pesan lain masuk. Dari seputu Damar. Dari teman lamanya. Intinya sama. "Sudahlah, jangan buat ribut. Kasihan orang tua. Lebih baik jaga nama baik." Nama baik siapa? Namaku yang sedang dihapus tanpa putusan? Atau nama mereka yang ingin terlihat bersih di depan tamu undangan? Semakin banyak suara yang menyuruhku diam, semakin jelas satu hal. Mereka tahu yang mereka lakukan salah. Dan mereka berharap aku cukup takut untuk membiarkannya terjadi. Aku kembali menemui pengacaraku. Semua dokumen ku bentangkan di meja. Undangan digital, email reservasi, jadwal sidang yang belum inkrah. Jika mereka tetap melangsungkan akad sebelum putusan resmi, katanya, itu bisa menjadi masalah hukum serius, dan kamu punya hak untuk menghentikannya. Menghentikan. Kata itu bergema lama di kepalaku. Bukan membalas, bukan membalas dendam. Menghentikan pelanggaran. Aku tidak ingin drama murahan. Aku tidak ingin teriak-teriak tanpa arah. Aku ingin semuanya jelas, legal, terbuka. Sementara itu, media sosial mulai dipenuhi foto-foto persiapan. Prewedding mereka, dekorasi yang sedang dipasang, Karina tersenyum di depan fitting gaun putih. Aku melihat semuanya tanpa bereaksi di luar. Di dalam ada luka, tentu saja ada. Tapi lebih besar dari luka itu adalah kesadaran bahwa jika aku mundur sekarang, cerita yang tertulis akan menjadi versi mereka. Alina ditinggalkan.
Alina sudah tidak dianggap. Padahal kenyataannya belum ada putusan yang menghapus namaku. Malam itu, aku membuka kembali buku nikah kami. Bukan untuk nostalgia, bukan untuk berharap kembali, tapi untuk mengingat bahwa secara hukum, tanda tangan itu masih sah. Dan jika mereka tetap berdiri di pelaminan sebelum waktunya, maka aku tidak akan datang sebagai perempuan yang cemburu. Aku akan datang sebagai status yang belum selesai. Tekanan sosial semakin besar, tapi posisiku justru semakin kuat. Karena semakin mereka menyuruhku diam, semakin aku yakin satu hal. Mereka tahu yang mereka lakukan salah, dan mereka berharap aku cukup takut untuk membiarkannya terjadi. Berum hotel itu jauh lebih megah dari yang kubayangkan. Lampu kristal menggantung tinggi, memantulkan cahaya ke setiap sudut ruangan. Karpet merah terbentang panjang menuju pelaminan yang dipenuhi bunga putih. Musik lembut mengalun, menutupi bisik-bisik para tamu yang duduk rapi dengan pakaian terbaik mereka. Di layar besar, foto prewedding mereka diputar berulang. Damar tersenyum lebar. Karina menatapnya penuh cinta. Narasi di bawahnya berbunyi, dua hati yang akhirnya dipersatukan. Akhirnya. Kata itu kerasa seperti tamparan. Aku berdiri di depan pintu ballroom beberapa detik sebelum masuk. Gaun yang kupakai sederhana, tidak mencolok. Aku tidak ingin menjadi pusat perhatian karena penampilan. Aku ingin menjadi pusat perhatian karena fakta. Begitu aku melangkah masuk, beberapa kepala langsung menoleh. Ada yang mengenaliku, ada yang pura-pura tidak tahu, tapi bisik-bisik mulai terdengar. Itu istrinya kan? Katanya belum resmi cerai. Aku berjalan pelan menyusuri sisi ruangan. Tidak tergesa, tidak menunduk. Setiap langkah terasa berat, tapi bukan karena ragu, karena semua mata mengikuti. Di atas panggung, Damar berdiri dengan jas putih. Wajahnya tampak percaya diri. Karina di sampingnya mengenakan gaun pengantin yang berkilau di bawah cahaya lampu. Lalu Damar melihatku. Senyumnya berhenti sepersekian detik. Karina mengikuti arah pandangnya. Ekspresinya menegang. Tangan yang menggenggam buket bunga itu sedikit bergetar, meski ia mencoba tetap tersenyum. MC tetap berbicara ceria, seolah tidak ada yang berubah. Tepuk tangan untuk pasangan yang telah melewati perjalanan panjang menuju hari bahagia ini. Tepuk tangan terdengar, tapi tidak serempak. Beberapa tamu justru menoleh ke arahku. Aku tidak langsung mendekat ke panggung. Aku berdiri di tengah ruangan. Cukup dekat untuk terlihat jelas, cukup jauh untuk membuat mereka gelisah. Ponsel di tanganku terasa dingin. Di dalamnya ada semua bukti. Email reservasi sebelum gugatan. Jadwal sidang yang belum selesai. Surat keterangan perkara yang belum inkrah. Seorang kerabat Damar mendekat pelan. "Alina, lebih baik kamu pulang. Ini bukan tempatnya." Aku menatapnya tenang. Justru ini tempatnya. Karena disinilah mereka memilih berdiri di atas status yang belum selesai. Musik berhenti sejenak saat penghulu bersiap memulai prosesi. Suasana mendadak lebih hening. Semua fokus ke panggung. Dan aku tahu, jika aku tidak bergerak sekarang, janji itu akan terucap di atas namaku. Damar mencoba mengabaikanku. Ia berbicara pelan pada Karina. Mungkin meyakinkan bahwa semuanya aman. Bahwa aku tidak akan berani melangkah lebih jauh. Ia salah. Aku menarik nafas panjang. Ballroom yang penuh cahaya itu terasa seperti ruang sidang tanpa hakim. Dan di tengah kemewahan itu, ada satu fakta sederhana yang belum berubah. Aku masih istrinya secara hukum. Dan malam itu, mereka tidak hanya menggelar pesta. Mereka menguji apakah aku cukup takut untuk membiarkan namaku diinjak di depan umum. Aku melangkah satu langkah ke depan. Bisik-bisik berubah menjadi diam. Panggung itu masih berdiri megah. Musik belum sepenuhnya berhenti. Tapi ketenangan mereka mulai retak. Saat penghulu mulai membuka berkas di atas meja akad, aku melangkah maju. Tidak berlari, tidak berteriak. Hanya berjalan lurus ke depan panggung. "Maaf,
Suaraku terdengar jelas, karena mikrofon MC masih menyala. Sebelum janji itu diucapkan, ada hal yang harus disampaikan. Ballroom yang tadinya dipenuhi musik dan tepuk tangan mendadak sunyi. Damar menegang. "Alina, jangan mulai," katanya dengan suara rendah namun terdengar di speaker. Aku menatapnya tenang. Yang mulai bukan aku. Beberapa tamu berdiri untuk melihat lebih jelas. Kamera ponsel terangkat satu persatu. Aku mengeluarkan buku nikahku dari tas kecilku dan mengangkatnya sedikit agar terlihat. "Secara hukum," kataku perlahan, menekan tiap kata, "pria ini masih suamiku." Suara gaduh langsung menyebar seperti riak di air. Karina memucat. "Itu tidak benar. Prosesnya sudah berjalan." "Berjalan," ulangku. "Belum selesai." Aku mengangkat ponsel dan membuka dokumen yang sudah kusiapkan. Lalu kuberikan pada MC agar ditampilkan di layar proyektor. Surat keterangan perkara dari pengadilan. Nomor perkara jelas. Status belum ingkrah. Tanggal sidang berikutnya masih seminggu lagi. Semua mata kini tidak lagi menatap pelaminan, tapi layar. Damar turun dari panggung dengan langkah cepat. Wajahnya merah, campuran marah dan panik. "Kamu sengaja mempermalukanku," bentaknya. Aku menatapnya tanpa mundur satu langkah pun. "Mempermalukan?" tanyaku pelan. "Yang kamu lakukan ini apa?" Beberapa tamu mulai berbisik lebih keras. "Kalau belum resmi cerai berarti ini belum sah. Bisa batal." Karina mencoba tetap berdiri tegak, tapi tangannya gemetar. "Kita bisa jelaskan ini secara pribadi," katanya berusaha menjaga wibawa. Aku menggeleng. "Undangan kalian disebar ke publik. Pesta ini dibuat terbuka. Jadi penjelasannya juga harus terbuka." Manajemen hotel terlihat gelisah. Seorang staf mendekat, meminta klarifikasi hukum dengan wajah tegang. Damar kehilangan kontrol. "Ini urusan rumah tangga kami. Kamu tidak berhak merusak acara ini." Aku menatap lurus ke matanya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, suaraku naik sedikit. Urusan rumah tangga tidak diselesaikan dengan menikah lagi sebelum resmi berpisah. Hening. Aku melanjutkan. Lebih tenang tapi lebih tajam. "Kamu ingin memulai hidup baru. Silahkan, tapi selesaikan yang lama dengan benar." Ia terdiam sesaat lalu berkata lirih penuh amarah. "Kamu cuma tidak rela." Kalimat itu membuatku tersenyum tipis. Ini bukan soal rela atau tidak. Ini soal sah atau tidak. Layar masih menampilkan dokumen pengadilan. Semua orang melihatnya. Dan saat Damar mencoba merebut ponsel dari tanganku, beberapa kerabat justru menahannya. "Ra, sudah, ini bisa panjang," bisik seseorang. Pesta yang tadi dirancang sempurna berubah menjadi ruang sidang tanpa hakim. Dan di tengah keheningan itu, aku tahu satu hal. Mereka tidak panik karena aku datang. Mereka panik karena aku datang membawa bukti. Setelah dokumen dari pengadilan terpampang jelas di layar ballroom, suasana benar-benar berubah. Musik mati. MC tidak lagi berbicara. Para tamu berdiri dalam kelompok kecil, saling berbisik dengan nada yang tidak lagi netral. Ini bukan lagi pesta. Ini krisis. Damar berdiri beberapa langkah di depanku. Napasnya cepat. Wajahnya memerah, tapi kali ini bukan karena percaya diri, karena kehilangan kendali. "Kamu puas sekarang?" katanya dengan suara bergetar. "Semua orang lihat ini." Aku menatapnya tenang. "Seharusnya kamu memikirkan itu sebelum menyebar undangan." Karina mulai mundur selangkah. Buket bunga di tangannya hampir jatuh. Wajahnya kehilangan warna. Ibunya Damar naik ke panggung, mencoba mengambil alih keadaan. "Ini hanya kesalahpahaman administratif," katanya keras. "Proses cerai sudah berjalan." Aku menggeleng pelan. "Proses bukan putusan, Bu." Seorang pria paruh baya yang ternyata rekan bisnis Damar berdiri dari kursinya. "Kalau ini belum inkrah, berarti secara hukum dia masih terikat," katanya serius. Beberapa tamu mulai membuka ponsel, mencari informasi. Ada yang mulai merekam lebih jelas. Video itu akan menyebar. Aku tahu. Damar kehilangan kontrol sepenuhnya. "Kamu sengaja datang untuk menghancurkan hidupku," teriaknya.
Aku melangkah 1 langkah lebih dekat. Tidak, jawabku tegas. Aku datang untuk memastikan kamu tidak menghancurkan hakku. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Ia mencoba menyerang balik. Kita sudah sepakat berpisah, kamu tahu itu. Sepakat bukan berarti sah, kataku cepat. Dan kamu tahu persis itu. Karina akhirnya bicara dengan suara pelan namun gemetar. Damar bilang semuanya sudah beres. Aku menoleh kepadanya. Sudah beres menurut siapa? Ia menatap Damar. Untuk pertama kalinya malam itu, ada keraguan di wajahnya. Keretakan mulai terlihat, bukan hanya di acara, tapi di antara mereka. Manajemen hotel akhirnya naik ke panggung. Dengan suara resmi dan dingin, mereka meminta acara dihentikan sampai status hukum jelas. Kata dihentikan terdengar lebih keras daripada teriakan manapun. Damar seperti kehilangan pijakan. Ia menatap sekeliling, mencari dukungan, tapi tidak ada lagi tepuk tangan. Tidak ada lagi senyum. Yang ada hanya tatapan kecewa. Ia mendekat lagi kepadaku. Kali ini lebih pelan. Kita bisa selesaikan ini tanpa drama. Aku menatap lurus ke matanya dan mengucapkan kalimat yang membuatnya terdiam sepenuhnya. Kamu ingin menikah tanpa status yang bersih. Sekarang semua orang tahu siapa yang kotor. Beberapa orang menarik nafas panjang. Karina perlahan melepaskan genggaman tangannya dari lengan Damar. Ia mundur beberapa langkah lagi. Gaun putih yang tadi bersinar kini terasa seperti beban. Damar mencoba mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya tersendat. Tidak ada lagi argumen hukum yang ia bisa gunakan. Tidak ada lagi narasi bahwa aku tidak rela. Karena fakta berdiri di tengah ruangan. Dan malam itu, yang awalnya dirancang sebagai perayaan cinta, berubah menjadi pengumuman kejatuhan. Damar tidak lagi terlihat seperti pria yang akan menikah. Ia terlihat seperti pria yang ketahuan melangkah terlalu jauh sebelum waktunya. Dan untuk pertama kalinya sejak gugatan cerai itu diajukan, aku tidak merasa ditinggalkan. Aku merasa memegang kendali. Malam itu tidak berakhir dengan janji suci. Ia berakhir dengan pembatalan. Manajemen hotel secara resmi menghentikan acara sampai ada kejelasan hukum. Tamu undangan perlahan meninggalkan ballroom dengan wajah campur aduk. Kaget, kecewa, sebagian bahkan marah. Dekorasi bunga putih yang tadi tampak megah, kini terasa seperti saksi bisu dari kesalahan yang terlalu cepat diumumkan. Damar berdiri terpaku di tengah ruangan yang mulai kosong. Jas putihnya masih rapi, tapi wibawanya runtuh. Karina sudah lebih dulu turun dari panggung, duduk di kursi dengan wajah pucat. Tidak ada lagi senyum untuk kamera. Aku tidak mendekati mereka lagi. Tidak perlu. Semua yang perlu dikatakan sudah berdiri di layar beberapa menit sebelumnya. Keesokan harinya, video kejadian itu tersebar luas. Bukan karena aku yang menyebarkannya, tapi karena puluhan ponsel sudah merekamnya dari berbagai sudut. Publik tidak melihatku sebagai istri posesif. Mereka melihat fakta yang diproyeksikan jelas. Sidang berikutnya dipercepat. Hakim mempertimbangkan seluruh kronologi, termasuk rencana pernikahan sebelum status ingkrah, termasuk penyebaran undangan terbuka. Putusan akhirnya keluar. Perceraian dikabulkan. Namun dicatat bahwa tindakan Damar melangsungkan rencana akad sebelum status resmi dinyatakan ingkrah adalah tindakan yang tidak sesuai hukum. Pernikahan yang sempat diumumkan itu tidak pernah tercatat sah. Karina menghapus semua foto prewedding dari media sosial. Akunnya menjadi privat. Ia menghilang dari lingkaran publik secepat kemunculannya. Damar mencoba menghubungiku beberapa kali setelah putusan. Sekarang semuanya sudah resmi, kita bisa bicara baik-baik. Aku membacanya tanpa emosi. Baik-baik, kata yang sama yang dulu ia gunakan saat menggugat cerai secepat mungkin. Aku tidak membalas panjang. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semua sudah selesai. Dan memang selesai. Aku tidak kembali, tidak memberi ruang penyesalan, tidak membuka pintu untuk negosiasi ulang. Keputusan yang kuambil bukan karena marah, bukan juga karena ingin menang,
Tapi karena harga diri tidak bisa dinegosiasikan setelah diinjak di depan umum. Beberapa bulan kemudian, aku pindah ke kota lain, memulai pekerjaan baru, lingkungan baru, tanpa bayang-bayang ballroom itu. Aku tidak lagi dikenal sebagai istri yang datang menggagalkan pernikahan. Aku dikenal sebagai perempuan yang berani berdiri ketika haknya dilangkahi. Dan yang paling penting, aku mengenal diriku sendiri dengan cara yang berbeda. Aku tidak kehilangan suamiku malam itu. Aku menutup satu bab yang hampir ditutup tanpa persetujuanku. Statusku jelas, hidupku bersih. Dan setiap kali aku mengingat malam itu, aku tidak merasa malu. Aku merasa tepat. Karena ada satu hal yang tidak pernah boleh dirayakan sebelum waktunya. Pengkhianatan. Banyak orang bertanya, kenapa aku harus datang malam itu? Kenapa tidak diam saja? Kenapa tidak biarkan mereka menikah, lalu menyelesaikan semuanya pelan-pelan? Jawabannya sederhana. Karena diam bukan berarti dewasa. Kadang diam hanya membuat orang lain merasa berhak melangkah di atas namamu. Aku tidak datang untuk menghancurkan pesta. Aku datang untuk menghentikan pelanggaran. Jika aku tidak berdiri di ballroom itu, cerita yang beredar mungkin akan berbeda. Aku akan disebut mantan istri yang tidak mampu mempertahankan rumah tangga. Perempuan yang ditinggalkan tanpa harga diri. Padahal kenyataannya, statusku belum selesai. Hak itu masih melekat. Malam itu bukan tentang balas dendam. Bukan tentang mempermalukan. Itu tentang menutup dengan benar. Tentang memastikan bahwa hidup baruku dimulai tanpa bayang-bayang kebohongan yang belum dibersihkan. Sekarang semuanya benar-benar selesai. Tidak ada status yang menggantung. Tidak ada janji yang menumpuk di atas luka. Aku belajar satu hal penting. Cinta bisa berakhir, tapi harga diri tidak boleh ikut hilang. Kalau kamu ada di posisiku, apakah kamu akan membiarkan mereka merayakan di atas namamu? Atau kamu akan berdiri, meski seluruh ruangan menatapmu?